Pemirsa Komisi 3 DPR RI hari ini melakukan fit and proper test terhadap calon Kapolri Komjen Pol Listio Sigit sebagai calon tunggal untuk menggantikan Kapolri Jenderal Idam Aziz yang akan memasuki masa pensiun pada 1 Februari 2021 mendatang. Untuk selengkapnya, mari kita ikuti jalannya uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Maka akan ditempuh dengan cara forum lobby. Bila tidak diperoleh kesepakatan juga dalam lobby, maka akan dilakukan pemungutan suara atau voting secara tertutup. Demikian pengantar kami untuk mengawali jalannya pelaksanaan uji klien ini. Pada sesi pertama kami berikan kesempatan kepada calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyampaikan arah kebijakannya paling lambat 60 menit. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya muliakan Ketua Komisi 3 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, seluruh anggota Dewan Komisi 3 DPR RI yang saya muliakan, baik yang ada di dalam ruangan ini, dan tentunya juga yang sedang mengikuti kegiatan ini dalam kegiatan yang bersifat virtual, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum kami memulai, mohon izin, dalam kegiatan uji kelayakan ini, kami laporkan bahwa kami didampingi oleh Bapak Wakapolri, Bapak Kabar Kampori, Bapak Kalemdiklat Polri, Kadif Propam, kemudian Kapolda Aceh, Kapolda Sulut, kemudian ada Ibu Ida Utari, kemudian junior kami Harisonta, Kapolres, kemudian staf kami Verly, dan 2 operator. Mohon izin Bapak yang hadir mendampingi kami, ini susunannya adalah urutan senior Pak, mulai dari 87, 88, 89, 90, kami sendiri 91 berserta leteng kami dan adik-adik kami Pak. Jadi mohon izin kami melaporkan bahwa saat ini Polri solid Pak. Baik, kami lanjutkan Pak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat dan rahmat dan karunia kita semua masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini, dalam forum yang mulia ini, untuk menjalankan amanah konstitusi dalam rangka uji kepatutan dan kelayaan calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan melaksanakan protokol kesehatan. Terima kasih. Kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu anggota Dewan atas kesempatan saya, sehingga kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan konsep, pemikiran, serta program kepemimpinan apabila saya dengan izin Tuhan Yang Maha Esa diberikan amanah untuk menjadi Kapolri. Sebelum memulai penyampaian materi, tentu izinkanlah kami untuk mengaturkan duka cita yang sangat mendalam kepada saudara-saudara kita yang saat ini tengah mengalami bencana di Sulawesi Barat, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Jawa Timur. Tentunya kita berdoa semoga saudara-saudara kita segera terlepas dari musibah tersebut. Dan tentunya kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang menghadapi situasi pandemi COVID, sehingga kita semua tetap diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa segera kembali masuk ke dalam situasi kehidupan normal untuk melanjutkan pembangunan nasional yang dapat terus berlangsung dan menuju Indonesia maju. Anggota Dewan dan hadirin yang saya muliakan, dalam rangka ingin mengetahui bagaimana potret Polri di tengah masyarakat, bagaimana harapan masyarakat tentang Postur Polri,
beberapa waktu yang lalu setelah kami ditunjuk oleh Bapak Presiden menjadi calon Kapolri dengan surat resmi yang dikirim ke DPR, maka dari itu dalam kepemimpinan saya nantinya sisi-sisi tersebut tentunya akan menjadi fokus utama yang akan diperbaiki sehingga mampu merubah wajah Polri menjadi Polri yang memenuhi harapan masyarakat, Polri yang memenuhi harapan rakyat dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat, berbasis pada hukum yang berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia serta mengawal proses demokrasi. Tentunya pelayanan kepada masyarakat akan semakin ditingkatkan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan dapat semakin menjangkau seluruh kepentingan masyarakat. Kendala-kendala dalam interaksi akan lebih bisa segera diatasi untuk bisa semakin menjaga dan meningkatkan marah Polri. Karena apapun yang terjadi bahwa semakin sering terjadi interaksi maka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang itu akan terjadi, dan oleh karena itu ke depan kami akan meningkatkan sistem sehingga hal-hal yang sifatnya memunculkan interaksi dan kemudian memunculkan penyalahgunaan wewenang ini ke depan akan kami perbaiki. Titik berangkat perencanaan kita juga dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 dan pengaruhnya terhadap stagnasi ekonomi masyarakat maupun konflik di wilayah yang memerlukan pendekatan khusus. Tentunya kita tidak bisa hanya mengedepankan penggelaran kekuatan, tetapi juga perlu dikedepankan pendekatan soft approach yang akan menjadi bagian utama dalam strategi pemolisian dengan penegakan hukum yang akan menjadi upaya terakhir sebagai ultimum remedium manakala proses-proses di awal tidak menemui penyelesaian. Oleh karena itu, bagaimana ke depan kami mewujudkan program, membuat program sehingga dapat menciptakan keadilan untuk seluruh lapisan dan golongan masyarakat atau yang biasa disebut dengan justice for all. Anggota Dewan yang kami hormati, bagi Polri harapan masyarakat merupakan faktor utama dan penting untuk diwujudkan meskipun banyak hal yang harus dihadapi. Mulai dari tantangan yang bersumber dari perkembangan lingkungan strategis, baik pada tataran global, regional, domestik, serta dinamika sosial yang hidup di ruang cyber, hingga permasalahan kinerja Polri yang masih menuai masukan, koreksi, dan kritik dari berbagai pihak. Kritik berupa persepsi dan isu yang berkembang dan menyoroti kinerja Polri tentunya harus menjadi perhatian serius, seperti pelayanan Polri yang dirasakan oleh sebagian masyarakat mungkin masih berbelit-belit, ucapan, sikap, dan perilaku anggota yang kasar ataupun arogan yang dirasakan oleh masyarakat, adanya pungli di sektor-sektor pelayanan, kebiasaan suka-suka mencari kesalahan dan mengutamakan kekerasan dalam menyelesaikan suatu masalah, penanganan kasus yang terkesan tebang pilih, keberpihakan dalam proses penanganan tindak pidana, dan menampilkan perilaku-perilaku yang menimbulkan kebencian di masyarakat. Meskipun masih ada pandangan negatif terhadap Polri, namun tentunya kami juga mendapatkan gambaran tingkat kepuasan publik terhadap institusi yang semakin menunjukkan arah optimis. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil survei dari beberapa lembaga survei seperti Marketplace Incorporated yang dilaksanakan pada Januari 2021, bahwa kepuasan masyarakat meliputi aspek kompetensi, sikap SDM, sarana, prasarana pendukung, kinerja budaya, serta komunikasi dalam pelayanan mendapatkan hasil cukup baik. Kemudian berbagai survei dari lembaga yang kredibel, yaitu Alfa Research, LSI, dan Litbang Kompas menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan Polri masih menempati posisi ketiga. Dengan demikian, secara umum,
kepuasan dan kepercayaan publik terhadap Polri dinilai oleh beberapa lembaga survei tersebut cukup baik. Meskipun tentunya perlu ada upaya peningkatan dan penyempurnaan secara sungguh-sungguh. Ke depan, Polri tidak akan berhenti menjawab harapan masyarakat dalam posisinya sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dalam negeri. Tampilan, sikap, perilaku, dan postur Polri yang masih belum sesuai dengan harapan masyarakat harus diubah. Oleh karena itu, apabila saya diberikan amanah untuk menjadi Kapolri, transformasi Polri akan saya lakukan. Dengan transformasi menuju Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi yang berkeadilan, yang kami perkenalkan sebagai konsep Polri yang presisi. Niat pemikiran dan konsep operasional disertai dengan rencana yang real dan rasional dari Polri yang presisi ini akan menjadi dasar dan kekuatan untuk mewujudkan harapan masyarakat tersebut. Konsep inilah yang akan mewarnai Polri masa depan. Konsep transformasi menuju Polri yang presisi hadir melalui penekanan pada upaya pendekatan pemulihan yang prediktif yang diharapkan bisa membangun kejelasan dari setiap permasalahan keamanan dalam menciptakan keteraturan sosial di tengah-tengah masyarakat. Pendekatan ini juga akan mentransformasi wajah Polri ke depan, antara lain pada pelayanan publik yang terintegrasi, modern, mudah, dan cepat, pemeliharaan Kamtibmas, dan penegakan hukum yang prediktif, bertanggung jawab, transparan, serta menjamin rasa keadilan masyarakat. Konsep prediktif ini diimplementasikan dalam model pemulihan prediktif atau predictive policing yang mengedepankan kemampuan untuk mampu memprediksi situasi dan kondisi yang menjadi isu dan permasalahan serta potensi gangguan Kamtibmas melalui prediksi yang didasarkan pada analisa fakta, data, dan informasi yang tentunya didukung dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi sehingga tindakan kepolisian akan lebih tepat dan mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Responsibilitas dimaknai sebagai rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam ucapan, sikap, perilaku, dan responsif dalam pelaksanaan tugas. Ya, baru saja pemirsa dan juga saudara kita menyaksikan proses fit dan proper test yang dijalani oleh Komjen Listio Sigit untuk menjadi calon Kapolri di Komisi 3 DPR RI hari ini ya, Sarah. Betul, fit and proper test calon tunggal Kapolri ini dilakukan dari pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dikabarkan akan berlangsung sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat dan dimulai dengan pemaparan makalah dan ada sejumlah poin yang dikemukakan oleh Komjen Pol Listio Sigit, diantaranya jika dirinya diberikan amanah sebagai Kapolri nantinya, insya Allah dirinya akan melakukan transformasi Polri dengan satu kata kunci tadi katanya kata presisi yang digunakan. Yes, Polri yang presisi yang ini juga mengandung ada 3 kemudian yang menjadi semangat yang diusung yaitu adalah Polri yang prediktif, responsibilitas dan juga transparansi berkeadilan. Betul, dan dikatakan juga bahwa salah satu menjadi faktor utama adalah harapan masyarakat yang begitu tinggi dan juga merupakan faktor penting. Dan di sini Komjen Pol Listio Sigit pun akan berupaya untuk memastikan bahwa untuk menciptakan hukum yang berkeadilan. Tidak ada lagi yang namanya hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Itu yang tadi sudah disebutkan oleh Listio Sigit terkait dengan kalau dirinya nanti sudah menjabat sebagai Kapolri. Betul. Dan